Pendidikan gratis untuk semua. Seruan ini seringkali kita dengar dalam berbagai diskusi tentang pendidikan di Indonesia. Namun, apakah pendidikan gratis benar-benar solusi terbaik? Apakah pendidikan yang berkualitas bisa didapatkan tanpa biaya? Mari kita telaah lebih dalam isu ini, melampaui retorika populis dan menggali realitas yang lebih kompleks. Saya, Yodan Pranata, yang akan membacakan tulisan dari Lenang Manggala di Nyala Notes. Komersialisasi pendidikan seringkali menjadi kambing hitam atas mahalnya biaya pendidikan. Namun, apakah semua bentuk komersialisasi pendidikan itu buruk? Apakah startup pendidikan yang menghasilkan keuntungan otomatis menjadi musuh masyarakat? Mari kita bedah definisi komersialisasi pendidikan yang seringkali disalahpahami. Komersialisasi pendidikan dalam arti sempit adalah praktik melakukan pendidikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan. Praktik ini memang perlu dikritisi karena dapat mengabaikan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, dalam arti luas, komersialisasi pendidikan juga mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui investasi dan inovasi. Startup pendidikan misalnya, hadir dengan solusi-solusi kreatif dan teknologi terkini untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem pendidikan seperti kurangnya akses, kualitas guru yang rendah, dan metode pembelajaran yang monoton. Meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Guru-guru perlu dilatih secara berkala, fasilitas sekolah perlu diperbarui, dan kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Semua ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekolah negeri yang gratis pun sebenarnya tidak sepenuhnya gratis. Biaya operasional sekolah, gaji guru, dan pembangunan infrastruktur semuanya dibiayai oleh pajak yang kita bayarkan. Jadi, sebenarnya kita tetap membayar untuk pendidikan, hanya saja melalui mekanisme yang berbeda. Bahkan, di negara-negara maju dengan kualitas pendidikan yang tinggi, biaya pendidikannya juga tidak murah. Di Amerika Serikat misalnya, rata-rata biaya kuliah di perguruan tinggi negeri mencapai $10.740 per tahun. Sedangkan di perguruan tinggi swasta bisa mencapai $38.070 per tahun. Data ini dari College Board 2023. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan pendidikan gratis, tetapi pendidikan dengan biaya yang efisien dan output yang optimal. Disinilah peran startup pendidikan menjadi penting. Startup pendidikan dengan model bisnis yang inovatif dan teknologi yang canggih dapat menawarkan solusi pendidikan yang lebih terjangkau dan efektif. Mereka dapat menciptakan platform pembelajaran online, aplikasi mobile, dan konten-konten digital yang interaktif yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan tetap terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Disinilah peran startup pendidikan menjadi penting. Startup pendidikan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya yang lebih efisien. Mereka dapat menawarkan solusi-solusi inovatif yang dapat mengurangi biaya operasional sekolah, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Namun startup pendidikan juga harus memperhatikan aspek sosial dan etika dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat
bagi masyarakat. India adalah salah satu negara yang telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Byju's, sebuah startup pendidikan asal India, telah menjadi salah satu platform pembelajaran online terbesar di dunia dengan lebih dari 100 juta pengguna. Byju's menawarkan berbagai macam kursus online, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan harga yang terjangkau. Byju's juga telah bekerja sama dengan pemerintah India untuk menyediakan akses pendidikan gratis bagi siswa-siswa di daerah terpencil. Inisiatif ini telah membantu jutaan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang sebelumnya tidak mungkin mereka dapatkan. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang terjangkau bagi semua, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan startup pendidikan. Pemerintah harus menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan startup pendidikan, sekaligus memastikan bahwa mereka tetap berpegang pada nilai-nilai luhur pendidikan. Sekolah harus terbuka terhadap inovasi dan teknologi baru, serta bersedia bekerja sama dengan startup pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Startup pendidikan harus memiliki komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, di mana kualitas dan komersialisasi dapat berjalan beriringan. Kita dapat mewujudkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan adalah hak asasi manusia, bukan privilege bagi segelintir orang. Kita harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terbebani oleh biaya yang mahal. Komersialisasi pendidikan bukanlah hal yang harus ditakuti, selama dilakukan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan startup pendidikan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.